Bab 25. POP Zahwa. Ngapain kakak kirim paket ke rumah? Jangan ganggu aku lagi. Kak Leon memang sudah gila. Dia tidak mau melepaskanku sampai nekat menemui mama. Karena dia aku sampai melukai mama. Tak tega melihatnya jatuh di lantai. Namun aku harus menghindar sebelum barang haram ini dilihat mama. Keluar dari rumah, hiduplah bahagia bersamaku Zahwa. Kita akan hidup damai. Kamu tak usah lagi pura-pura bahagia. Pesan balasan dari Kak Lion menohok hati. Dia sesat, bukan mengajakku ke jalan kebenaran, malah dengan sengaja menjerumuskan. Aku menyesal telah mengenalnya meskipun sulit menolak ajakannya. Andai aku lebih mendengarkan kata-kata Kak Fauzi, mungkin hidupku tak akan hancur seperti sekarang. Dia yang selalu menenangkan hati dengan nasihat-nasihat yang menyejukkan. Sampai aku terpuruk di titik paling rendah. Dia selalu membimbingku agar mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Namun, bisikan setan lebih aku dengarkan. Rasa sakit dan amarah kepada ayah aku luapkan melalui benda haram itu. Ketika aku menggunakannya, beban hidup seakan menghilang. Canda tawa keluargaku bisa terasa lagi hanya dengan pil ekstasi. Hidupku merasa kembali bahagia. Zahwa, sadar apa yang kamu lakukan salah, Wak. Mamahmu pasti kecewa, ucap Kak Fauzi saat pertama kali mengetahui bahwa aku pemakai barang haram. Berawal dari kecerobohanku mengirim lokasi terkini saat sedang setengah sadar. Kak Fauzi langsung datang. Dia menyeretku keluar dari diskotik. Aku yang setengah sadar hanya bisa tertawa dan tak peduli dengan kehadirannya. Biur, istighfar Wak, istighfar. Astagfirullah. Kak Fauzi perlahan menyiram wajahku dengan air. Lalu dia mengusap lembut. Air mata nampak jelas dari celah matanya. Aku hanya tertawa, bicara melantur dan menggodanya. Ayah jahat Kak, dia gak peduli sama awak. Tuh lihat ayah tidur di hotel sama perempuan gila itu. Lihat Kak, teriakku menunjuk ke arah depan. Padahal hanya aku dan Kak Fauzi yang ada di dalam mobil. Namun sekilas bayangan ayah jelas terlihat. Kakak tahu kamu pasti terluka. Kakak juga tahu kamu luar biasa kecewa. Tapi sadar Wak, pil setan itu tidak akan menghilangkan masalah, malah menambah kacau hidupmu. Hahaha, hidup awak emang kacau Kak. Kakak tahu nggak? Awak lihat loh, ayah di hotel main kuda-kudaan sama nenek gayung. Hahaha, tuh ayah udah gila ya. Dasar ayah gila. Hiks hiks. Ayah nggak tahu perasaan awak. Ayah yang selalu mengajarkan awak buat membuat mamah bahagia. Tapi kenapa ayah nyakitin mamah? Bunuh aja awak ya. Awak nggak sanggup hidup. Hiks hiks. Aku meraung melupakan emosi, memukul dada Kak Fauzi. Sesekali aku merasa sangat sedih, tapi beberapa menit kemudian aku merasa bahagia. Bisa memaki dan tertawa secara lepas. Ya Allah, Wak, la haula wala quwata illa billah. Kak Fauzi memelukku erat. Dia mengapi tanganku supaya berhenti menjabak, bahkan mencakar rambut dan wajahku sendiri. Saat itu hidupku seakan diambang jurang kematian. Setelah menemukan banyak bukti perselingkuhan ayah, aku tahu semuanya. Seharusnya aku tak melanjutkan rasa penasaranku ketika menemukan kejanggalan dari ayah. Mungkin jiwa dan ragaku tak akan patah sesakit ini. Saat mamah mengetahui semuanya dan yakin mau berpisah, aku harus berjauhan dengan Kak Fauzi. Padahal awalnya perlahan aku berhenti memakai narkoba karena pengawasannya. Akan tetapi setelah aku pindah ke sekolah baru, aku menemukan teman dan lingkungan yang lebih parah. Frustasi atas perceraian ayah dan mama memaksaku kembali ke jalur setan. Nasihat Kak Fauzi tak lagi aku hiraukan. Aku sengaja memblokir nomor dan sosial medianya supaya bebas dan dia tidak dapat membongkar rahasiaku. Kenalkan, namaku Lion, ucap dia ketika pertama bertemu di rumah sahabatku.
Zahwa, jawabku cuek. Meskipun Kak Layan tampan, aku sama sekali tidak tergoda. Hati dan jiwa ini masih milik Kak Fauzi. Meskipun lama-kelamaan perhatian Kak Layan bisa meluluhkan hatiku. Kami sering bertemu dan semakin dekat, sampai akhirnya aku menjadi kekasihnya. Aku sering bolos sekolah, lalu bersembunyi di tempat sahabatku. Rumahnya mewah, tapi tanpa sosok ibu dan ayah, karena sahabatku juga korban broken home. Di rumah ini kami memang mengadakan pesta minuman keras, ekstasi, sabu, dan lainnya. Sahabat-sahabatku benar-benar lebih parah. Mereka suka gonta-ganti pasangan. Mereka sudah tidak gadis lagi. Meskipun demikian, aku berusaha menjaga kehormatanku. Tak mau berlaku gila macam ayah, aku bukan perempuan murahan seperti si pelakor Nadia. Jangan sedih sayang, kita akan hidup bahagia, bisik Kak Layan di dalam mobil. Perkataannya membuyarkan lamunanku. Dari masa lalu kelam yang sampai sekarang tetap buruk. Aku ingin berubah demi mama, namun sulit sekali. Apalagi Kak Layan selalu menghalangi. Seperti hari ini setelah aku mencoba menjauh darinya, dia malah nekat datang menggunakan motor, menyamar sebagai kurir. Dia datang bersama anak buahnya yang menunggu di mobil. Dia berhasil membuatku merasa bersalah pada mama, sehingga mau saja diajak kabur bersamanya. Kak, awak gak tega ninggalin mama. Sudahlah awak, orang tua itu egois. Mereka memikirkan dirinya sendiri tanpa ingat anaknya. Andai bisa memilih, lebih baik kita tidak usah dilahirkan di dunia. Tuturnya lembut, lalu menggenggam erat tanganku. Dia memang tahu rasanya jadi aku. Kami ada di posisi yang sama. Bahkan Kak Layan lebih parah dariku. Dia ditinggal kedua orang tuanya sejak bayi. Dibesarkan nenek dan kakeknya dalam kekurangan. Terpaksa harus berhenti sekolah SMA untuk mencari makan sendiri. Sampai dia salah jalan, menjadi seorang pengedar dan hidup bergelimang dengan harta haram. Kita akan hidup bahagia. Bukankah kamu mau jadi milikku sepenuhnya? Tapi Kak, lupakan beban hidupmu. Kita akan bersenang-senang. Kakak kan janji gak bakal aneh-aneh. Hahaha, tenang aja, kakak bukan tipe pria pengecut yang memaksa perempuan menyerahkan mahkotanya. Kita akan menikah. Siapa yang jadi walinya, Kak? Gak mungkin ayah datang. Aku benci dia. Tentu tidak, sayang. Kita bisa menyewa wali hakim. Intinya kita akan selalu bersama. Aku akan membuatmu bahagia. Kepala aku sandarkan di bahu Kak Layan. Aku tak tahu benar-benar mencintainya atau tidak. Namun, bersamanya aku merasa bahagia, tidak takut lagi menghadapi kenyataan yang pahit. Meskipun rasa sakit yang bertubi-tubi masih ada. Sejak menyaksikan perpisahan orang tuaku, tak ada lagi canda tawa, sikap hangat ayah ketika pulang kerja, senyum bahagia saat makan bersama, pelukan kasih dari mereka berdua. Semuanya lenyap dalam sekejap mata. Halo bos, ada polisi yang mengikuti kita. Satu anak buah kita sudah tertangkap, ucap seseorang melalui telepon seluler. Aku bisa mendengar jelas Kak Layan ada di sampingku. Mukanya nampak memerah, dia melepas genggaman tangannya. Pasti dia panik mendengar kabar buruk ini. Apa? Ceroboh, kenapa polisi bisa mengikuti kita, hah? Tidak tahu bos, saya sedang bersembunyi. Sebaiknya bos segera merubah rute. Takutnya salah satu anak buah yang tertangkap membeberkan semuanya. Sial, bodoh kalian. Selamatkan dirimu. Aku janji akan membebaskan mereka. Sambungan telepon segera dimatikan. Kak Layan menyuruh supir untuk mengecoh polisi yang sudah mengekor dari tadi. Kami lengah, mereka sengaja menyamar, hanya menggunakan mobil biasa. Kalau tidak diberi kabar, nasibku dan Kak Layan pasti sudah berakhir di penjara. Kak, awak takut, awak gak mau masuk penjara. Tenang sayang, aku sudah puluhan
kali lolos dari kejaran polisi, mereka tidak akan bisa menangkap kita. Dor, berhenti, menyerahlah. Nampaknya polisi menyadari bahwa kami berusaha mengecoh. Mereka mengepung dan mengarahkan kami ke arah jalanan yang sepi. Tembakan mulai dikeluarkan, suasana makin mencekam. Peluru polisi satu persatu mengenai mobil. Kak, awak takut. Kak Layan malah mencium keningku. Tanpa banyak bicara, dia menggantikan posisi supir. Aku disuruh duduk di depan dengan kecepatan di ambang batas. Kak Layan terus melajukan mobil, menerobos jalanan terjal di pedesaan. Dor, menyerahlah Layan, kau tak akan selamat. Suara tua polisi membuat jantung makin berdebar. Sial, dasar para berdebah. Awak ambil ponselku, telepon bos Jax. Baik kak. Aku rogoh saku celana Kak Layan, mencari nomor bos Jack dengan bergetar, keringat dingin bercucuran. Aku takut mati, bagaimana dengan mama? Dosaku masih banyak, sudah mengecewakan mama dan membohongi Mbah Kakung. Hampir puluhan juta uang Mbah aku pakai untuk memuaskan nafsuku membeli barang-barang haram yang harganya mahal. Pemberian Kak Layan tak pernah cukup. Dia membatasi penggunaan obat-obatan untukku. Aku merasa tak puas. Nekat aku beli melalui perantara sahabatku, tanpa sepengetahuan Kak Layan. Halo bos Jack, tolong aku, polisi mengejarku bos. Bodoh, ceroboh sekali Layan. Di mana posisimu? Di hutan pinus. Kami masuk ke daerah pedesaan. Kecoh mereka. Bantuan segera gua kirim. Beberapa anak buah akan menghalangi dari belakang. Gunakan kesempatan itu untuk menjauh. Kemudian ikutlah dengan anak buah yang gua suruh jemput lu pakai motor dari arah depan. Siap, terima kasih bos. Tut. Kak Layan kembali fokus mengendarai mobilnya. Beberapa kali kami hampir jatuh ke jurang. Medan jalan yang berkelok di atas daerah dataran tinggi menambah horor suasana di dalam mobil. Tenanglah Wak, kita akan selamat. Bos Zack mafia hebat yang sulit ditaklukkan. Dia pasti akan menyelamatkan kita. Senyuman dan anggukan aku tampilkan. Berusaha tenang. Aku percaya Kak Layan akan berusaha mati-matian meloloskan kami dari jeratan polisi. Dia tak akan tega membiarkanku masuk jeruji besi. Setengah jam kemudian suara tembakan lain terdengar. Mobil polisi dihantam banyak peluru. Ban mobil mereka meletus. Mobil berhenti tak bisa mengikuti lagi. Senyuman terlukis di bibir manis Kak Layan. Kami turun menghampiri anak buah bos Zack. 3 motor sudah menunggu. Kak Layan diberikan 1 kunci, lalu naik motor bersamaku. Kita mau kemana Kak? Kita harus bersembunyi sementara di markas rahasia bos Zack Wak. Kalau polisi tetap mengejar bagaimana Kak? Tidak mungkin, tempat itu ada di kaki gunung. Mereka tidak akan bisa melacak. Tapi Kak, eratan peganganmu. Motor menerjang batu yang cukup besar. Sampai tubuhku hampir terpental. Kecepatan motor yang luar biasa membuat jantungku ingin copot. Aku memilih untuk tutup mata agar tidak terlalu takut. Ah, Kak Layan mengeram tiba-tiba. Aku teriak histeris sambil memeluk erat tubuhnya. Perlahan membuka mata, mencari tahu penyebab motor harus dihentikan. Siapa mereka Kak? Detektif Arya. Aku akan berusaha mengajakmu lolos dari cengkramannya, meskipun kondisi kita dalam zona berbahaya. Detektif Arya berdiri di atas motornya. 2 motor yang mengikutiku sudah diringkus tanpa aba-aba dari arah belakang. Hidupku ada di ujung tanduk. Seluruh organ tubuh menegang menatap sorot tajam detektif Arya. Raut wajahnya tenang tapi memancarkan aura mengerikan.